Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Jamaah salat isya dan juga tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menjalani puasa dan akan menyelesaikan 10 hari pertama. Yang mana di dalam bulan puasa ini seperti sudah disampaikan, makna dari puasa sendiri adalah shoma yang berarti menahan. Yang artinya sebagai seorang manusia berpuasa bukanlah suatu kewajiban saja, akan tetapi merupakan kebutuhan yang harus dimiliki seorang muslim terutama. Yang mana ketika seorang manusia tidak bisa menahan, mengendalikan hawa nafsunya, emosinya, keinginannya, melihat mana yang penting, mana yang tidak, melihat mana yang baik, mana yang buruk, maka manusia tersebut tidak akan ada bedanya dengan hewan ataupun binatang yang melakukan segala hal hanya berdasarkan insting dan naluri saja. Padahal yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain adalah akal yang diberikan kepada kita. Namun betapa banyak akal ini ataupun cara kita berpikir itu hanya digunakan untuk hal-hal yang buruk. Tidak mementingkan kebaikan-kebaikan lagi, tidak mementingkan apa yang benar, tapi hanya mementingkan keuntungan sendiri. Oleh sebab itu berpuasa bukanlah sekedar menggugurkan kewajiban, akan tetapi menjadi kebutuhan yang harus kita latih, yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia. Dan ini adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah perintahkan kepada kita. Bahkan Allah ajarkan kepada kita dan menjadi syariat yang sangat sederhana. Kalau kita melihat syariat-syariat yang lain di dalam rukun Islam itu setidaknya ada 5 ya. Ada syahadat yaitu pintu masuknya sendiri. Kemudian syariat yang pertama adalah salat. Syariat yang ditegakkan pertama adalah salat. Kemudian ada syariat yang lain, ada zakat, ada haji, kemudian ada puasa. Kalau kita melihat bagaimana salat dengan tata caranya, dengan rukunnya sangat banyak, ya alhamdulillah kita semua sudah bisa menjalankan salat. Begitu juga dengan zakat, hitung-hitungannya banyak, waktunya banyak, siapa yang harus menerima zakat itu juga ditentukan. Begitu juga dengan haji, tata caranya juga banyak, bahkan ada syaratnya yaitu bila mampu. Akan tetapi puasa ini sangat sederhana. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan. Baik itu menahan diri untuk tidak makan dan minum ataupun menahan diri untuk tidak menyalurkan hawa nafsu pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah berkumandang azan subuh atau setelah masuk waktu subuh sampai tiba nanti waktu maghrib. Dan juga baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, yang mana hadis ini pasti sering sekali diulang ketika Ramadan, yakni man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan juga di hadis yang lain, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya barang siapa yang berpuasa, kalau di hadis yang lain yang barang siapa yang mendirikan malamnya imanan wa ihtisaban, yaitu hanya demi Allah Subhanahu wa taala, tulus untuk beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Yang artinya kalau kita bisa menjadi seorang hamba yang bisa mengendalikan hawa nafsunya,
yang benar-benar beribadah kepada Allah bukan untuk menggugurkan kewajiban, maka insya Allah segala dosa kita, kesalahan kita akan diampuni. Yang artinya kita akan menjadi manusia yang baru, kita akan menjadi seorang yang terlahir kembali. Maka dari itu kita sering mendengar orang yang sudah menjalani 30 hari puasanya itu seperti terlahir kembali. Tapi selama ini mungkin kita merasakan biasa-biasa saja nih. Setelah puasa 30 hari datang Idul Fitri, yang kita rasakan senang. Senangnya apa? Senangnya adalah tidak berpuasa lagi. Padahal yang lebih penting adalah hasil dari puasa itu apa? Apakah terlihat ketika Idul Fitri atau tidak? Maka dari itu, kalau kita mendengar ucapan terlahir kembali, itu berarti adalah orang-orang yang berhasil ketika 30 hari di bulan puasa ini benar-benar bisa menahan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya. Setelah keluar bulan Ramadan, maka akan didapatkan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu la'allakum tattaqun. Bahkan bahwa tujuan dari berpuasa adalah untuk menjadi seorang yang bertakwa. Bertakwa sendiri itu ada potongan kata dari qawi, orang-orang yang kuat. Orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang kuat imannya. Kuat imannya bukan hanya sekedar zohir beribadah saja, akan tetapi batinnya juga. Dia bisa memaafkan, menjadi orang yang baik, bahkan bisa marah kalau perlu ketika ada orang-orang yang melakukan keburukan di sekitarnya. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini pastinya berat. Oleh sebab itu, barang siapa yang benar-benar bisa menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan dan menjalankan malam harinya, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang bertakwa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.